Halo guys, ketemu lagi kita di OTR FNN Off the Record Forum News Network dan kita memasuki episode yang ke-60. Ya, kalau lu perhatiin di berbagai media, khususnya media sosial, isu-isu yang berkaitan dengan gelar atau predikat The King of Lip Service yang disematkan oleh BEM UI, Leon dan kawan-kawan kepada Presiden Joko Widodo, kayaknya belum reda nih ya diomongin oleh para netizen, oleh publik di luar sana. Dan akhirnya ini persis kayak lagu Bengawan Solo ya. Ini mengalir sampai jauh dan kemudian terkait dengan banyak hal. Sebagai contoh misalnya orang kemudian mulai mengorek status dari Rektor UI, Profesor Adi Kunchoro yang ternyata ditengarai melakukan pelanggaran terhadap peraturan pemerintah yang mengatur tentang statuta UI. Karena di pasal 35 dari statuta tadi ada larangan bagi rektor untuk menjabat beberapa jabatan termasuk adalah di BUMN. Kita tahu bahwa Prof. Adi Kunchoro sampai saat ini masih menjadi wakil komisaris utama di Bank BRI. Banyak lagi hal-hal yang lain, apalagi kemudian setelah pemanggilan oleh pihak Rektorat UI, khususnya Direktur Kemahasiswaan, kepada fungsionaris BEM dan DPM UI, kemudian ternyata Presiden Joko Widodo mengeluarkan statement video yang beredar cukup luas ya di kanal YouTube Sekretariat Kabinet atau Sekretariat Presiden ya. Gua akan ngajak lu ngobrol tentang hal-hal yang terkait dengan ini, tentu saja dengan partner gua, jurnalis FNN, Mas Hersu Beno Arif. Gua sapa dulu ya, Mas Hersu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Yes, Bang Arif? agak batuk sedikit. Nah, orang sekarang kalau mulai ada batuk, mulai ada pilek atau badan demam, sudah mulai sedikit parno tuh. Yes, yes, yes. Ya, ya. Tapi Saya, ya saya antara mungkin iya Pak. dan enggak, Mas. Soalnya saya Oh, memang gitu ya. punya sejarah tuh susah banget batuk. Heeh. Saya jarang kena batuk, kena flu, tapi biasanya sekali kena itu emang agak lama. Iya, 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 Mudah-mudahan iya. sih enggak ya. Cuman saya sudah niatkan kalau dalam 2-3 hari ini enggak reda, ya tentu harus kembali tes ya. Walaupun saya sempat tes antigen juga sih. Gitu, Mas Oke. Hersa. Ya, jadi tapi yang parno itu ternyata bukan hanya kita terhadap COVID, tapi juga Oke. orang, ya ada juga yang parno dengan takut kalau kekuasaannya hilang, gitu. Seperti seperti Anda tadi sebutkan dalam kasus Mhm. rektor UI tadi itu kan karena dia parno atau sensitif lah gitu dengan Ya, aksi yang dilakukan oleh BEM mahasiswa dan dampaknya itu bisa ke jabatannya beliau gitu kan. Satu, ya, ya. kekhawatiran pasti dianggap tidak bisa mengontrol atau mengendalikan kampus gitu. Kedua, nanti Mhm. kan konsekuensinya kalau dianggap tidak bisa mengendalikan kampus bisa juga berdampak pada posisinya sebagai komisaris. Kira-kira kan begitu ya. Iya, iya, betul, betul. Jadi yang Parno jangan khawatir, bukan hanya Anda saja tapi para pejabat di kampus itu terutama di kampus UI itu sekarang sedang Parno juga. Nah, nambahin sedikit Mas, masalah Parno ini kan jadi menarik ya Mas ya. Kita lihat respon pihak Rektorat UI diwakili oleh Direktur Kemahasiswaannya kan sangat tegas ya, gercep lah, dipanggil dengan surat di Minggu pagi, pertemuannya Minggu sore gitu ya. Sampai banyak netizen komentar, ini kalau pemerintah nanganin COVID dengan gercep kayak begitu udah beres nih. Tapi pada sisi yang lain kita baca misalnya Prof Nizam itu mengatakan, menjamin katanya tidak akan ada sanksi bagi mahasiswa UI. Kemudian ditimpali lagi Pak Presiden Jokowi dengan santun aja tuh ya, bukan santun, dengan santuy, dengan santai merespon, nggak ada masalah katanya. Ini biasa kritik di negara demokrasi. Sehingga kemudian timbul pertanyaan, ini apakah pihak rektor UI yang salah baca sinyal dari istana ya, sehingga kemudian berlebihan responnya, atau yang kedua Mas, ini memang ada sebuah skenario bad cup good cup lah di belakang yang sudah disusun. Dengan skenario bad cup good cup itu maka Pak Jokowi kembali punya peluang untuk muncul sebagai hero. Ya nggak sih Mas? Saya merasa kemungkinan itu ada gitu ya. Jadi diatur lah, kampus tolong dimarahin gitu ya, nanti kita yang belain. Kayaknya menarik ini Mas kalau kita analisis ya. Karena ya seperti biasa ya kalau Ya, kita lihat pidatonya Pak Jokowi itu memang kayaknya diskenariokan itu nggak sengaja kan. Pak Jokowi jalan di lorong ya kalau kita lihat videonya nanti. Terus ada wartawan, ada wartawan gitu kan, buka masker, ditanya gitu ya. Tapi kalau kita lihat ya, nggak tahu ya, saya ngerasa geser apa segala macam. Ini again well scripted lah kira-kira begitu. Atau kita tonton dulu ya Mas videonya. Oke, ya, kita ya. puterin. Tonton dulu ya. Iya, itu kan sudah sejak lama ya. Dulu ada yang bilang saya ini kelemar-kelemar, ada yang bilang juga saya itu pelongo-pelongo,
kemudian ganti lagi, ada yang bilang saya ini otoriter, kemudian ada juga yang ngomong saya ini bebek lumpuh, dan baru-baru ini ada yang ngomong saya ini Bapak Bipang, dan terakhir ada yang menyampaikan mengenai the king of lip service. Ya saya kira ini bentuk ekspresi mahasiswa, dan ini negara demokrasi, jadi kritik itu ya boleh-boleh saja, dan universitas tidak perlu menghalangi mahasiswa untuk berekspresi. Tapi juga ingat, kita ini memiliki budaya tata krama, memiliki budaya kesopan santunan, ya saya kira biasa saja, mungkin mereka sedang belajar mengekspresikan pendapat, tapi yang saat ini penting, ya, kita semuanya memang bersama-sama fokus untuk penanganan pandemi COVID-19. Nah, Mas, kan Mas punya pengalaman banyak nih ya, nongkrong di istana nih, sebagai wartawan istana yang mengamati gesture, mengamati statement, mengamati sikap perilaku ya para presiden kita lah. Nah, Mas mungkin punya apa? Punya pengalaman-pengalaman yang bisa di-share ya. Kalau ngelihat nih Pak Jokowi gimana, mungkin di-compare dengan presiden yang lain yang pernah Mas Herssu saksikan. Iya. Ini memang agak beda. Pengalaman saya kan dulu saya pengalaman sebagai wartawan di Istana Presiden zamannya Pak Harto. Ini orang yang punya sebagai masa Orde Baru, yang di mana semuanya itu well prepared gitu ya. Betul-betul. Kalau dulu itu kita di istana itu ada standar. Kalau ngantor setiap hari mesti pakai pantofel, pakai sepatu yang formal, dan juga pakai baju batik itu kalau harian. Tapi kalau ada tamu-tamu negara kita harus pakai pakaian jas gitu, sipil, pakaian sipil lengkap. Nah, zaman dulu begitu. Nah, jadi terpaksa dulu saya rambutnya gondrong, ketika masuk istana saya mesti potong rambut jadi potong pendek dan keterusan sampai sekarang gitu. Kebayang ya, saya lagi ngebayangin Mas Herssu gondrong gitu ya. Lagi saya mencoba berimajinasi Mas Herssu gondrong. Nanti kapan-kapan mesti dimunculkan. Nah, tetapi zaman Pak Harto memang tidak ada tradisi yang namanya doorstop interview itu ya, yang langsung diadang semacam itu. Tidak ada tradisi semacam itu pada semuanya direncanakan dengan ditata dengan baik. Dan yang paling sering kalau Anda lihat nanti foto-fotonya zaman Pak Harto itu sering sekali adalah wartawan itu jumpa pers dengan Pak Harto di atas pesawat. Gitu sering banget gitu ya, berdiri kita mengelilingi Pak Harto. Dan itu biasanya dalam perjalanan pulang dari kunjungan ke beberapa negara, misalnya kembali dari PBB atau kembali dari negara-negara bertemu dengan kepala negara sahabat, nanti Pak Harto biasanya akan memberikan semacam review beliau tentang hasil kunjungan-kunjungan itu. Dan zaman itu semua tertata semacam itu. Nah, tetapi saya juga sepakat dengan Anda tadi, kalau kita lihat tonton bareng-bareng itu kalau sekarang ada istilah, kan Anda sering dengar foto candid gitu, foto atau gambar yang diambil candid gitu. Yang tadi yang saya lihat dari Pak Jokowi itu disebutnya planned gitu. Planned, oke. Candid yang di planning ya. Candid yang di planning kan berarti ya. Ya, candid yang di planning. Kita ada istilahnya planned itu, candid yang yang di planning. Tapi itu juga doorstop yang yang di planning. Anda lihat tadi kalau doorstop itu harusnya rame-rame wartawannya gitu ya. Tadi kan cuma satu mic yang muncul ya. Jadi satu mic yang muncul itu berarti memang direncanakan. Jadi kita bisa menduga bahwa pesan yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu juga bukan pesan yang mendadak muncul, tapi itu yang sudah scripted tadi, yang Anda sudah rencana apa yang harus dibicarakan oleh Pak Jokowi, itu sudah direncanakan. Jadi itu bukan natural. Kalau doorstop interview itu kan natural ya, didadak gitu, wawancara mendadak, orang di stop gitu. Jadi ketika dia keluar dari pintu langsung di stop oleh wartawan dan kemudian menyampaikan semacam itu, dan itu biasanya natural ternyata. Tapi yang disampaikan oleh Pak Jokowi tadi tidak natural. Artinya apa dengan tidak natural itu?
ada pesan memang yang ingin disampaikan oleh Pak Jokowi. Tadi kan pesannya bahwa beliau itu orang yang terbuka terhadap kritik. Itu satu, saya kira yang penting disampaikan. Kedua, beliau menyampaikan bahwa mahasiswa bebas saja menyampaikan kritik. Tapi yang ketiga, ini harus dilakukan secara sopan. Nah, ini yang kadang-kadang menurut saya pesan pertama itu menyampaikan pada kritik itu beliau ingin menyampaikan bahwa saya sebagai presiden itu sangat demokratis, tidak persoalan dengan kritik-kritik. Kedua, yang berkaitan dengan kampus, ini penting untuk menyampaikan pesan bukan berarti ini kita tidak bisa menafsirkan ini teguran kepada rektor UI. Bisa aja sebenarnya sebagai dalam banyak sekarang kan banyak yang melihat bahwa rektor itu diangkat menjadi rektor karena dipilih oleh presiden, suara terbanyak yang menentukan oleh presiden lewat menteri pendidikan gitu. Itu memang diminta untuk menjadi herder di kampus, untuk menjadi herder kekuasaan, harus menjadi penjaga kekuasaan. Jadi kita tidak bisa tafsirkan itu bahwa ditegur kepada rektornya, tidak ditegur. Ada panggung muka dan ada panggung belakang, gitu kira-kira. Panggung belakangnya bagus, kamu udah menjalankan tugas dengan bagus dan disampaikan pesannya udah sampai. Tapi panggung depannya Presiden Jokowi seolah menegur kepada rektor, gitu. Itu yang kita tafsirkan dulu. Yang ketiga, kita melihat bahwa sopan ini bisa ditafsirkan berbeda-beda, gitu. Karena standar menyampaikan secara sopan itu seperti apa? Biasanya kalau kritik itu kan disampaikan dengan cara keras, gitu. Masa ya nun sewu Jokowi, gitu. Sebagai orang Jawa, nun sewu saya mau kritik Pak Jokowi loh ya. Gitu. Ini kan ini gaya Jogja dan gaya Solo, gitu. Nah, tapi karena yang menyampaikan gaya Jakarta, ya langsung aja mereka menyampaikan semacam itu. Gitu. Sorry, ini suaranya karena hujan di luar. Jadi mungkin mudah-mudahan suara saya ketangkap ya. Karena jelas, Mas, jelas. Loud and clear. Ya, hujan sangat deras di lokasi tempat saya, jadi saya khawatir kalau suara yang sampai tidak begitu clear. Nah, itu tiga tafsir itu yang saya bisa melihat. Nah, kenapa kemudian pertanyaannya Presiden menyampaikan pesan itu? Itu kan yang mesti kita bahas, lihat secara komunikasi politiknya kan. Saya jujur, saya menilai respon yang disampaikan oleh Pak Jokowi dari sisi komunikasi politik itu sangat bagus. Karena saya pikir kalau Presiden memahami mood publik, saya kira Presiden mendapat masukan bahwa mood publik sekarang sudah berubah. Karena kita tahu sekarang hampir seluruh kampus itu kelihatannya bergerak ya. Dari kampus-kampus yang tadinya selama ini banyak diam juga menyampaikan sikap dan mereka membentuk solidaritas terhadap BEM UI. Dan kalau kemarin saya tidak tahu, mungkin Anda bisa update, kemarin BEM fakultas di UI itu kan dari 14 kemarin sudah 8 yang menyatakan dukungan. Saya tidak tahu apakah hari ini sudah bertambah dukungannya terhadap BEM UI, karena biasanya kan gitu, BEM fakultas bisa berbeda dengan BEM UI. Nah, ini saya kira penting kalau disikapi dengan cara keras. Saya kira ini dampaknya akan jauh sangat serius. Karena itu sekarang saya menangkap istana sedang mencoba menurunkan tensi ketegangan itu, gitu. Nah, walaupun kita tahu dan kita lihat kan reaksi dari buzzer juga tidak sekencang biasanya ya. Hanya beberapa buzzer tertentu lah. Ini buzzer die hard lah yang tetap membela Pak Jokowi, atau mungkin ini yang Anda pernah sebut dalam konten Anda sebagai buzzer yang bismillah jadi komisaris gitu ya kalau sekarang Pak Atmaja. Itu yang saya bisa membaca dari gestur dan pesan kemudian dan komunikasi politik yang disampaikan oleh Presiden Jokowi, Bang Arief. Iya, ini memang jadi sangat menarik ya, Mas, menurut saya. Kan kalau kita lihat misalnya satu poin tadi ya, Pak Jokowi mengatakan saya ini udah kebal nih, bukan kebal ya istilahnya, saya udah berkali-kali lah disebut pelangak-pelongo, disebut kelemar-kelemar, disebut Raja Bipang, disebut macam-macam ya, dia sebutin tuh semua beberapa sebutan, beberapa the way publik mengekspresikan kritik atau kekesalannya kepada beliau itu disampaikan. Cuma kan yang menarik menurut saya Pak Jokowi itu memang nggak tahu ya, hampir nggak pernah tuh masuk ke substansi persoalan ya. Kan buat kita rakyat sebenarnya kritik demi kritik itu yang butuh kita lihat adalah what's next kan.
Kita kan nggak ngelihat tuh dari daftar kritik masyarakat yang bertubi-tubi kepada Pak Jokowi, kemudian apa yang berubah? Apa yang berubah dari kebijakannya, apa yang berubah dari langkah-langkah pemerintah dan sebagainya. Itu yang nggak kelihatan ya. Itu harus kita akui dengan terus terang seperti itu. Kemudian juga saya juga menyesalkan sebenarnya, walaupun itu scripted Mas, saya menangkap pesan justru ini kalau dilihat dengan dalam, ini malah jadi bumerang. Kenapa? Karena menjadi pembenaran atau justifikasi lebih kuat atas gelar The King of Lip Service. Saya kasih contoh statement terakhir Mas, kalau Mas perhatikan di closing statementnya Pak Jokowi, intinya dia bilang, kalau pakai bahasa gampang, udah deh kita nggak usah ngeributin ini, kita lagi fokus nih sama COVID-19. Ingat Mas ya, di ujungnya kan dia ngomong gitu tuh. Tapi kan kemudian kita lihat nih, ini fenomena di depan mata misalnya. Kiai Haji Ma'ruf Amin nih wakilnya Presiden Jokowi, belum lama nih Mas, 2-3 hari yang lalu bilang, mengajak kita berwisata ke Raja Ampat dengan protokol kesehatan yang ketat. Ini kan out of topic banget Mas, out of tema gitu kan. Bagaimana orang kedua di Republik dalam situasi yang kayak begini mengajak kita wisata. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan rencana Munas Kadin di Kendari misalnya. Kita kan lihat ya, ini kebetulan ada yang iseng ngebandingin itu peta zona hijau, merah, biru, orange di kota Kendari dalam beberapa hari. Itu ajaib Mas, dari yang tadinya ini kita tayangin ya pergeserannya. Dari yang tadinya begitu banyak zona merah, hanya dalam ukuran hari, 2-3 hari itu zona merahnya nyaris lenyap, berubah semuanya menjadi kuning, paling tinggi orange. Jadi akhirnya orang kemudian sampai pada kesimpulan memang Pak Jokowi luar biasa jago ya. Jadi kalau Jokowi datang itu COVID akan hilang. Kita tahu ya Pak Jokowi direncanakan untuk membuka Munas Kadin tadi. Kemudian satu lagi, harusnya Selasa kemarin, sepengetahuan saya Pak Jokowi akan dijadwalkan untuk mengumumkan pemberlakuan PPKM darurat. Tapi itu kan dibatalkan. Nah dugaan saya ini tarik-menarik antara kepentingan-kepentingan ekonomi dengan kepentingan kesehatan ini belum selesai kayaknya. Jadi akhirnya itu ditunda. So my point adalah kenapa ya Pak Presiden ini again bikin blunder di sisi yang tadi. Kan kalau kita lihat gesture keseluruhannya, ini konteksnya dia pengen mengikuti mood publik lah, ingin merespon mood publik dengan cara yang positif gitu kan kira-kira ya. Buat saya nggak ada masalah kira-kira begitu. Tapi kan kalau kita telusuri tadi justru saya khawatir ini akan merusak mood publik. Dan akhirnya publik semakin merasa oh betul, nggak salah kalau BEM UI memberikan predikat tadi the king of lip service. Gitu Mas Hersu. Oh jadi peta itu bisa berubah-ubah sesuai dengan pergerakan Pak Jokowi ya gitu. Betul Mas. Nah ini khawatir saya kalau publik memahaminya gitu, lebih baik Pak Jokowi keliling terus ke berbagai daerah supaya peta zonanya menjadi zona hijau kan gitu. Betul, nah betul, itu kan betul. Akan sangat menarik kalau itu terjadi. Nah ada dua hal yang saya ingin sorot ini, kebetulan kalau tadi Anda menyebut soal Kadin, saya ini pernah jadi pengurus Kadin nih Bang Arif, 2 periode malahan gitu. Pertama periode pertama saya menjadi wakil ketua komisi tetap untuk organisasi, yang kedua ini wakil ketua tetap di bidang media dan penyiaran. Jadi saya paham apa yang terjadi sedikit banyak, bukan paham, saya sedikit banyak apa yang terjadi pada Kadin. Ini Munas Kadin sekali ini paling aneh. Karena siapa yang menjadi ketua umum itu sudah ditetapkan di istana. Jadi ketika mereka ketemu di istana itu, ketua umum Kadin yang sekarang Rosan Roslani yang sudah akan segera menempati pos menjadi duta besar di Amerika itu, dan kemudian Anindya Bakri dan juga satu lagi calon ketua umumnya Arsyad, saya lupa nama depannya siapa, saya cuma ingat nama Arsyadnya saja. Dan yang menarik itu selama ini yang disebut-sebut sebagai kandidat dan banyak dikendaki oleh daerah itu Anindya Bakri menjadi ketua umum, tapi kelihatannya dipaksa untuk menerima posisinya sebagai ketua Dewan Pertimbangan. Ketua Dewan Pertimbangan ini biasanya kan diisi oleh orang-orang tokoh senior gitu. Jadi perlu ditelisik itu siapa itu calon ketua yang ditetapkan. Saya mendengar banyak rumor, tapi saya nggak boleh kalau saya menyebut rumor ini dalam siaran formal semacam ini ya. Silahkan dicek itu siapa, hubungannya dengan istana seperti apa, hubungannya dengan partai-partai penguasa seperti apa itu yang ditunjuk sebagai ketua Kadin yang baru, ketua umum. Jadi nanti sebenarnya Munas Kadin di Kendari itu hanya formalitas saja karena sudah selesai di istana disepakati siapa yang jadi ketua umum gitu. Dan yang jelas Anindya Bakri calon figur yang untuk ketua umum yang paling kuat itu disingkirkan. Orang kan bisa menduga-duga apa ini berkaitan dengan posisinya bapaknya Pak Abu Rizal Bakri yang selama ini meskipun partainya
di pemerintahan, Partai Golkar di pemerintahan, tapi kan dalam beberapa waktu yang lalu langkah politiknya menjadi oposisi dari pemerintah. Belum lagi TV One yang dimiliki oleh keluarga Bakri kan selama ini juga sangat kritis, sampai salah satu program yang paling populer Indonesian Layar ditutup. Ini juga menarik kasus-kasus ini karena kita bicara soal demokratisasi berkaitan Kadin. Saya kira topik yang menarik juga. Yang berikutnya tadi soal bahwa seolah-olah Presiden Jokowi itu sekarang fokus kepada penanganan COVID. Ini kan banyak sekali kritik orang terhadap pemerintahan yang tidak serius. Kemarin misalnya kita mendengar istilah PPKM darurat. Kemarin wartawan semua sudah menyiarkan bahwa akan diumumkan bahwa hari ini akan mulai berlangsung PPKM darurat. Tetapi kan kemudian dibatalkan. Media sudah menyebut bahwa nanti Pak Luhut, Menko Marinvest yang menjadi penanggung jawab PPKM darurat untuk Jawa. Sementara yang luar Jawa itu Menteri Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan itu sudah dikonfirmasi oleh juru bicaranya Pak Luhut. Tetapi apapun namanya, itu media, bahkan media asing itu menyoroti, kelihatan sekali bahwa pemerintah itu menolak menggunakan kata lockdown. Ini kan jadi namanya, saya sendiri sekarang nggak ngerti apa singkatannya. Pertama, saya yang paling substansial, saya males mengikuti apa sebenarnya yang benar istilahnya itu. Karena itu bagaimanapun itu adalah modifikasi dari berbagai istilah yang targetnya adalah menghindari lockdown. Kenapa? Karena konsekuensi lockdown kan sama-sama kita ketahui bahwa pemerintah harus menjamin kehidupan sehari-hari, bukan hanya warganya, sampai binatang ternaknya. Jadi itu yang kelihatannya kenapa kemudian pemerintah sangat bingung. Jadi kalau Pak Jokowi bicara bahwa sekarang ini lebih baik kita fokus nangani COVID, mungkin publik akan bilang, "Are you serious?" Kan gitu. Serius? Kenapa? Karena selama ini, sejauh ini kan publik kita, para ahli juga menyatakan bahwa peningkatan COVID ini ya karena pemerintah tidak pernah ngambil langkah yang tegas. Dan sampai situasi seperti saat ini, ketika kita nggak tahu sudah masih gelombang keberapa, pemerintah pun masih bingung soal menetapkan status mau PPKM mikro, PPKM darurat. Itu saya kira sekarang yang menjadi fokus perhatian publik, dan tidak salah kalau kemudian orang menyimpulkan ini statement Pak Jokowi yang mau dikritik ini, dan kemudian fokus kepada pada penanganan COVID ini another of lip service. Oke Mas, saya pengen kembali ke ini. Tapi tadi saya ingin meng-highlight betul bahwa justru pidato Pak Jokowi kemarin atau statement tadi justru semakin memperkuat kebenaran lah, bukti evidence dari the king of lip service akhirnya. Satu fakta menarik Mas, ini saya tayangkan ya. Ini ada hasil tangkapan dari Drone Emprit. Ini tentang SNA, Social Network Analysis, arus percakapan di media sosial yang pro dan kontra terhadap BEM UI. Kalau kita lihat Mas dari gambar ini menarik banget ya. Karena kayaknya BEM UI sekali ini sangat berhasil menciptakan momentum untuk menggalang dukungan dari berbagai pihak yang ada di komponen publik. Jadi kalau kita lihat sangat intens network dari pihak-pihak yang pro kepada BEM UI kalau kita compare dengan pihak-pihak yang kontra. Saya lihat ini dampak dari sikap Rektorat UI yang tanda kutip berlebihan. Kenapa saya kasih tanda kutip? Kita nggak tahu kan apakah sikap ini spontan atau didesain. Mungkin didesain ya. Tapi intinya kalau kita lihat di permukaan berlebihan, itu semacam membuka kotak Pandora Mas. Membuat orang kemudian jadi iseng ya kan untuk digging kemana-mana. Termasuk status rektornya. Bahkan Mas kalau baca di berbagai media, itu bukan cuma rektornya Mas yang kemudian sekarang dibuka kasusnya, tapi juga adalah istri rektornya. Itu juga dibicarakan di banyak media, dan akhirnya orang mengait-ngaitkan bagaimana istri Pak Rektor ketika itu menjadi kepala ekonom di Samuel Wealth Management. Itu waktu itu dia di 2013 Mas menjelang Pilpres 2014 itu Samuel Asset Management itu mengatakan bahwa kalau Presiden Jokowi terpilih menjadi presiden, maka dolar itu akan turun ke kisaran 10.000. Dan dia mengatakan inilah perlunya PDIP segera mengumumkan pencalonan Joko Widodo sebagai presiden. Itu akan menjamin perolehan suara PDIP di atas 20%, dan itu akan membuat investor senang karena situasi di Indonesia stabil. Nah, nggak lama setelah itu yang bersangkutan
dapat posisi di OJK dan kemudian masuk ke LPS sebagai kepala eksekutif sekaligus salah satu komisioner. Nah, kita kan nggak bisa mengatakan ini kebetulan atau tidak kebetulan, kita nggak punya data itu, dan memang yang bersangkutan sangat-sangat kompeten. Tapi menarik aja yang saya tunjukkan adalah bahwa orang sekreatif itu untuk menggali kaitan-kaitan yang ada padahal dari sebuah kasus kecil tanda kutip, yaitu cuitan dari BEM UI. Ini yang menurut saya jadi sangat menarik. Tapi kemudian jadi terbongkar ya, bagaimana misalnya yang dibahas juga di kanal sebelah Mas, di Said Didu, bagaimana MWAUI itu memang jelas-jelas nyata, nggak bisa dibantah, memang merupakan kepanjangan tangan kekuasaan. Karena secara formal ada 35% suara di Mendikbudristek mewakili pemerintah, tapi kita jangan lupa komponen-komponen yang lain, baik yang mewakili unsur dosen maupun unsur masyarakat, itu ternyata juga dijabat oleh menteri atau mantan menteri. Nah, ini kita nggak boleh lupa, ada Sri Mulyani di situ, ada Erick Thohir, ada Bambang Brojonegoro, ada Pak Saleh Husin, dan juga beberapa nama yang lain yang muncul. Nah, disitulah kemudian kita lihat. Saya nyela sedikit ini, Bang Arif, soal pemilihan ini. Bahkan dalam kasus itu, MWA yang mewakili mahasiswa pun itu memberikan suara kepada Profesor Arkun dan kemudian dia diadili oleh mahasiswa yang lain karena kesepakatannya bahwa mereka tidak memilih Profesor Arkun. Jadi ini luar biasa, sampai level mahasiswa pun dimobilisasi. Kebetulan saya mengikuti kasus itu, Mas, karena anggota MWA-nya saya kenal baik, namanya Altaf Endawansa. Lalu sempat diadili dan kemudian dipecat, dinyatakan diturunkan dari jabatannya mewakili mahasiswa oleh Mahkamah Mahasiswa di UI. Nah, jadi bisa kita lihat di sini, ya kita bisa lihat di sini memang ada bagusnya ya, banyak nilai positif lah saya pikir dari cuitan BEM UI kemarin. Akhirnya terbongkar ya, masyarakat kemudian tidak lagi melupakan bahwa hegemoni kekuasaan itu udah menyeruak sangat jauh sampai ke kampus. Jadi kalau selama ini kita suka mencela Orde Baru ya Mas ya, sebagai orde yang otoriter, orde yang begini dan begitu, saya nggak ngedenger sih ya, sejauh itu intervensi kampus itu sampai mahasiswa pun dikooptasi dengan cara-cara yang menurut saya tidak beretika. Jadi thanks sekali lagi kepada Leon dan kawan-kawan. Saya potong. Karena Anda menyinggung soal kampus-kampus di masa Orde Baru ya, karena kemudian kemarin kan saya juga bikin perbincangan mantan Ketua Dewan Mahasiswa UI tahun 75-76 Pak Dipo Alam. Itu memang pada waktu itu kemudian muncul rektor-rektor yang legendaris yang mereka melindungi mahasiswa itu. Di UI ada Profesor Mahar Mardiono, di UGM ada namanya Profesor Kusnadi Hadjasmantri, ini kebetulan saya personal juga kenal. Kemudian di ITB ada Rektor Iskandar Ali Sabana. Ini rektor-rektor yang luar biasa yang berani dalam masa seperti pada masa pemerintahan Orde Baru yang dibilang sangat otoriter pun itu banyak sekali rektor yang berani pasang badan melindungi aktivitas mahasiswa di kampus tuh Bang Arif. Nah sekarang ini kita nggak pernah dengar itu ada rektor semacam itu. Mungkin Mas zaman dulu itu belum ada tradisi rektor menjadi komisaris kali Mas. Jadi masih steril. Rata-rata rektor UI itu kebanyakan dan waktu itu jadi dari Fakultas Kedokteran kan, itu rata-rata kemudian jadi Menteri Kesehatan banyak. Banyak juga yang semacam. Tapi bukan berarti kemudian mereka harus dalam istilah sekarang jadi nyebong, itu nggak harus begitu. Karena waktu itu belum ada istilah cebong kampret juga. Iya betul. Ya Mas. Mungkin berikutnya juga kita ingin soroti adalah menurut saya yang hebat ya dari gerakannya Leon dan teman-teman nih fungsionaris BEM UI kali ini keprihatinan publik ya, bukan keprihatinan juga, respon publik mengenai kasus ini itu kemudian berhasil menyatukan banyak pihak gitu ya. Jadi kita tidak lagi terlalu melihat keterbelahan antara pihak-pihak yang selama ini mungkin berseberangan gitu ya. Karena memang kayaknya terlalu clear kejorokan, kekotoran permainan yang ada sehingga akhirnya orang tersadarkan juga gitu. Dan saya pikir ini momentum perubahan yang harus dipelihara dan terus digulirkan sekaligus menjawab kerinduan dari rakyat publik yang merasa belakangan mahasiswa itu hilang
hilang dari peredaran, hilang dari kepeduliannya terhadap kondisi yang ada di masyarakat. Jadi mungkin yang kita perlu jaga adalah bagaimana kita ingatkan terus ya Leon dan teman-temannya untuk menjaga ritme, untuk istiqomah di jalan apa yang sudah mereka pilih. Karena mereka sudah memulai. Jadi saya pikir dengan banyaknya dukungan yang datang dari seluruh Nusantara ini, terlalu beresiko bagi Leon dan teman-teman kalau sekarang dia setback, dia mundur. Ini akan menghancurkan kredibilitas Leon untuk ke depan dan mungkin seumur hidupnya. Sampai ada yang jokes Mas kalau kita lihat di para netizen gitu ya. Untuk Leon tetaplah menjadi singa, jangan menjadi Valdo. Itu ada yang jokesnya seperti itu. Ya karena kita ingat ya, Valdo itu kan sempat komentar Mas. Valdo itu kan sempat komentar mengatakan bahwa BEM UI ini adalah limbah politik katanya gitu kan. Dan akhirnya dikomentari oleh banyak pihak yang limbah adalah Valdo katanya. Ini jadi menarik menurut saya. Ini Valdo ini kebetulan secara personal saya kenal, ini kan junior saya nih Valdo nih. Ya. Saya tidak akan komentar apapun soal Valdo di forum ini. Mungkin saya kalau ketemu saja nanti saya akan ngobrol dengan Valdo. Tapi satu hal yang tadi Anda sebutkan bahwa tadi Anda menyebut drone emprit, data-data drone emprit, kemudian juga saya menyebutnya tadi bersama Bung Rocky sebagai ini ada mood publik yang tengah berubah. Ini makanya kemudian saya lihat wah hebat juga nih penasihatnya Pak Jokowi rupanya menangkap mood publik yang sedang berubah. Karena sebenarnya apa yang dilakukan oleh Leon dan kawan-kawan ini bukan hal yang baru sebenarnya ya. Karena kita tadi sudah menyebut sebelumnya UGM kan Aliansi Mahasiswa UGM sudah memberi gelar juga, bahkan menyebut Presiden Jokowi sebagai juara menerima award antara ketidaksesuaian antara ucapan dan perbuatan. Itu kan sebenarnya sama dengan King. Juara umum loh Mas, bukan cuma juara. Ya, juara umum. Nah, kemudian sekarang dilakukan oleh Leon dan kawan-kawan. Ini saya kira kemudian kenapa impact-nya respon publik itu sangat luar biasa, karena satu pertama ada reaksi yang luar biasa juga dari kampus memanggil mereka dalam kondisi hari libur, dalam kondisi COVID untuk bertemu dan seolah-olah situasinya sedang darurat, sedang jadi emergency. Padahal sebenarnya biasa-biasa saja. Jadi ada peran dari rektorat yang berlebihan, baper berlebihan, kemudian terjadi reaksi yang balik yang luar biasa. Kedua, yang kita mesti lihat adalah bahwa ini memang sekali lagi ini mood publik yang tengah berubah. Jadi ketika terjadi reaksi dari kampus, kemudian orang beramai-ramai membela Leon dan kawan-kawan. Nah, yang ketiga yang sangat menarik tadi yang Anda sampaikan, ini kelihatannya situasi ini mengakhiri, mudah-mudahan saja mulai mengurangi adanya pembelahan. Orang melihat dalam posisi yang sama dan tidak mempan. Karena Anda lihat kan ada coba misalnya dihidupkan narasi pembelahan seperti yang dilakukan oleh Ade Armando yang menyebut bahwa Leon ini ternyata pernah jadi ketua HMI di BEM UI di mana di Komisariat FE. Kan ini sebenarnya mau mencoba kalau kemarin rame-rame sebut soal di kampus UI dikuasai oleh tarbiyah dan ini berarti cebong, berarti ini adalah kampret kan gitu. Dan ini coba ini kan secara tidak langsung semacam insinuasi mencoba itulah pokoknya insinuasi ya jadi kayak Pak Mahfud deh susah insinuasi insinuasi kalau HMI itu kan Islam, gerakan mahasiswa Islam, dan berarti ini kan gerakan radikal kan itu sebenarnya yang coba dibangun. Tetapi orang lupa justru ini kemudian menjadi reaksinya berbalik. Saya menangkap senior HMI dalam KAHMI ini juga menjadi marah ketika ini dikait-kaitan dengan soal pembelahan itu. Karena Ade Armando lupa bahwa Pak Jokowi sendiri dalam Munas HMI pernah menyebut bahwa ada 7 orang kader HMI senior KAHMI itu yang menjadi menteri. Jadi kalau kemudian mencoba membuat pembelahan bahwa HMI itu adalah bagian dari kadrun, ini salah dan kemudian tidak dimakan oleh publik, sama seperti apa yang terjadi di KPK. Ketika terjadi KPK isu Taliban, isu radikalisme, isu Muslim, isu kadrun itu mulai nggak dimakan oleh publik. Jadi publik mulai sadar. Jadi saya merasa ini merupakan satu situasi yang baik. Memang kan kita selalu melalui forum ini kita mulai menyebut, kita mulai menyerukan akhiri dong pembelahan gitu. Kalau benar ya kita mesti bela, kalau salah ya kita mesti dudukkan. Jangan karena kemudian kita merasa bahwa kita pendukungnya Pak Jokowi,
semua yang dilakukan oleh Pak Jokowi benar salah dibilang ini benar. Ya. Sebaliknya juga begitu. Kalau kita ini kemudian oposisi dengan Pak Jokowi, semua hal yang dilakukan dari Pak Jokowi meskipun itu baik kita bilang salah. Nggak boleh. Kita kan ada satu saya lupa satu ajaran yang saya lupa itu hadis atau Al-Qur'an yang menyebutkan janganlah karena kebencian kamu pada sebuah kaum membuat kamu tidak berlaku adil. Ayat itu ya, ayat Al-Qur'an ya. Jadi saya kira kita penting menyerukan kepada para viewer kita, meskipun dalam posisi sekarang FNN itu sebagai media yang selalu kritis pada pemerintah, itu sementara kita menjalankan fungsi kita sebagai pers yang harus mengontrol kekuasaan gitu. Kalau kemudian kita selalu memuji pemerintah, itu kita jadi humas loh. Ini kan media bukan humas gitu. Tetapi kita juga tidak berlaku tidak adil kepada Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi benar ya kita apresiasi. Dalam kasus ini kita melihat bahwa Pak Jokowi bagus kalau reaksinya itu bukan lip service yang menyatakan bahwa mahasiswa itu memang harus kritis macam itu. Kita sepakat dengan Pak Jokowi. Yang kita kritik sekarang Rektor UI yang justru kok menjadi herder dari kekuasaan. Nah, kalau Anda cermati lagi, balik lagi ke soal pembelahan di situ di drone emprit tadi, coba Anda perhatikan. Pasti akan hasilnya kelihatan bahwa yang membela pemerintah itu adalah banyak akun tertentu dan akun bot. Tetapi yang mengkritik pemerintah kebanyakan adalah akun yang organik. Pasti saya tanpa membaca hasilnya saya sudah menduga seperti itu, Bang Arief. Iya, betul Mas. Saya sepakat. Ini nampaknya tadi ya, ini ada tanda-tanda baik ya, walaupun masih cukup dini, bahwa tadi pembelahan itu sudah mulai terurai, sudah mulai berkurang. Cuma kan ini tanda-tanda zaman juga Mas, ketika pembelahan, keterpecahan di masyarakat itu sudah mulai terurai dan mereka menyatu kembali, ini adalah tanda-tanda sinyal yang semakin menguat dari akan terjadinya sebuah perubahan. Saya pikir ini harus kita cermati bareng-bareng ya, dan semoga ya kita doakan perubahan itu adalah ke arah yang jauh lebih baik. Gitu ya Mas Hersu ya? Setuju, sepakat. Oke, baik guys, itu tadi obrolan gua sama Mas Hersu seputar isu-isu yang masih terkait dengan cuitan BEM UI yang memberikan gelar The King of Lip Service untuk Presiden Jokowi. Gue cukup yakin ya isu ini masih akan terus bergulir karena ada hal-hal menarik yang terus diungkap oleh publik dan memang rasa keingintahuan adalah sesuatu yang memang susah sekali dibendung. Tapi kita berharap dari situ ada banyak insight, ada banyak pembelajaran yang bisa kita semua ambil untuk kebaikan negeri ini ke depan. Sekali lagi gue ingetin, jangan pernah bosan mencintai Indonesia karena Indonesia adalah punya lu, punya gue, dan punya kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.